Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Apa saja sih sektor-sektor industri yang ada di pasar modal? Saat ini ada 12 sektor industri. Jadi di situ ada sektor barang, kemudian sektor jasa. Di dalamnya juga ada subsektor subindustri. Kita akan lihat seperti misalkan sektor energi, barang baku, perindustrian, konsumer. Ini seluruhnya ada di dalam pasar modal Indonesia. Artinya pada saat kita masuk menjadi pebisnis, masuk menjadi seorang trader, kita melakukan nabung saham atau menjadi investor saham, kita bisa memilih. Saat ini ada 750-an perusahaan dari berbagai sektor industri yang menjual sahamnya di pasar modal. Nah, tentu kalau kita masuk ke dalam industri ini, kita akan menjadi salah satu boleh dibilang pemain, salah satu pebisnis yang secara jangka waktu ini sudah terbukti, kemudian secara musiman ini adalah bisnis yang bisa dilakukan kapan saja. Jadi kalau bicara periode tahunan Januari sampai dengan Desember, ada beberapa sektor industri yang memang naik turun, tetapi kita sebagai trader, katakanlah sebagai investor, beberapa saham itu kita bisa memilih. Misalkan bulan-bulan tertentu kita bisa masuk menjadi investornya di industri tertentu, kemudian di bulan tertentu juga bisa masuk ke industri atau sektor yang lain. Contoh yang paling gampang, katakanlah di akhir tahun, 2-3 bulan ke depan itu kan udah akhir tahun. Jadi Oktober, November, Desember itu adalah momentum bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya ya perusahaan-perusahaan konstruksi. Itu mereka melakukan yang namanya, salah satunya melakukan window dressing. Window dressing itu mempercantik laporan keuangan. Kenapa dipercantik? Ya tentu harus ada laporan yang harus disampaikan setiap tahun kepada para pemegang saham. Dan para direksi itu salah satunya melakukan yang namanya corporate action atau aksi korporasi, salah satunya dengan window dressing. Nah, window dressing itu salah satunya juga dilakukan dengan mengkoleksi atau membeli saham-saham yang ada di market. Nah, hukum pasar menunjukkan bahwa pada saat ada pembelian, ada peningkatan pembelian terhadap harga saham, tentu harga saham itu akan mengalami kenaikan. Dan itu adalah momentum bagi kita masuk ke industri atau sektor konstruksi di akhir tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kan sektor-sektor industrinya. Kalau kita lihat barang dan jasanya itu apa saja? Sebenarnya di sekeliling kita ya, kalau Bapak Ibu para pemirsa TV Desa perhatikan, barang dan jasa yang sering kita gunakan sehari-hari itu adalah barang dan jasa yang produknya itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Contoh di sini ada katakanlah Indofood, kemudian ada Unilever. Perbankan kita sama-sama sudah tahu semua, di situ ada Bank Mandiri, ada BCA. Kemudian provider, ada yang namanya Indosat, ada Simpati, dan semua barang-barang yang pada dasarnya kita setiap hari itu sering pergunakan. Minimal kita tahu, oh ada barang ini, ada barang ini. Kemudian kita juga lihat katakanlah produk-produk Astra Internasional, baik itu sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 atau mobil. Sebagian juga yang namanya mobil masuk yang namanya jalan tol. Itu juga jalan tol dikelola oleh salah satu perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal. Kita tahu Alfamart, kita tahu Matahari, kita tahu S Hardware. Saat ini kita lagi rame-ramenya yang namanya vaksin. Di situ ada perusahaan-perusahaan farmasi, ada Kalbe, ada Kimia Farma, kemudian ada perusahaan nasional yang sudah bertahan lama, katakanlah sudah muncul. Nah, jadi sebenarnya
barang dan jasa yang ada di sekitar kita ini adalah produksi dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual atau diperdagangkan di pasar modal. Nah, masalahnya memang banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang belum tahu, bahkan informasi yang diterima itu kurang valid lah ya, atau salah. Jadi seperti pertama, kalau saham itu orang bilangnya malah main saham ya. Main saham itu adalah judi, main saham itu adalah gambling, main saham itu adalah susah, hanya untuk orang-orang pintar, harus untuk orang yang punya uang. Yang selama ini masuk ke telinga kita. Jadi kalau kita perhatikan, katakanlah kita dari usia sekolah, itu informasi-informasi mengenai saham itu adalah informasi-informasi yang cenderung negatif. Nah, di situ kita para praktisi, salah satunya kami dari komunitas Warung Saham, itu terus melakukan sosialisasi, terus melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya melalui kerjasama dengan channelnya TV Desa. Nah, semoga dengan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai saham ini, bisnis saham ini, kemudian bagaimana cara melakukannya, bagaimana dari sisi keamanannya, karena ini berkaitan dengan instrumen keuangan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di bisnis saham ini merupakan bisnis yang pertama sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undangnya mengenai pasar modal. Yang kedua, karena ini merupakan instrumen keuangan, tentu pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan juga sudah memberikan izin. Jadi sudah ada pengawasan, sudah ada izin dari OJK. Yang ketiga, yang lebih penting, dana kita ini dikelola di rekening kita sendiri. Jadi Bapak Ibu para pemirsa TV Desa mungkin ya sering dengar bahwa ada bisnis-bisnis yang dikelola oleh pihak ketiga. Misalkan kita membeli paket apa, yang mengelola intinya adalah orang lain. Itu kan dari sisi keamanannya itu kurang aman. Kemudian yang selanjutnya banyak juga informasi yang salah selama ini ke masyarakat bahwa bisnis saham itu atau bermain saham itu adalah judi, artinya kan haram. Nah, di sini juga sudah ada fatwa dari MUI, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional, yang sudah mengeluarkan fatwanya bahwa transaksi atau jual beli saham di pasar modal itu adalah kategorinya halal. Dan sekarang Bursa Efek Indonesia malah membuat satu indeks khusus untuk saham-saham yang kategorinya syariah atau syar'i. Jadi dari total 750 saham yang diperjualbelikan di pasar modal Indonesia, sekarang hampir, mungkin lebih dari 50%-nya itu justru saham-saham yang saham syariah. Dan kita akan tahu juga nanti di aplikasi, saat ini kita kerjasama dengan MNC Sekuritas. Dengan MNC Sekuritas dalam aplikasinya, kita bisa memilih apakah kita mau menjadi seorang trader atau investor atau pebisnis saham yang masuk kategori konvensional atau masuk ke syariah. Itu ada pilihan. Yang kedua, kalaupun Bapak Ibu teman-teman masuk ke aplikasinya konvensional, itu juga ada screening, ada filtering bahwa saham-saham yang berkode belakangnya S itu syariah. Artinya itu sangat memudahkan kita untuk memilih. Bertransaksi, membeli, dan seterusnya. Dan yang lebih penting, setiap bisnis tentu kita harus dapat untung ya. Nah, untuk itu memang bagaimana caranya kita masuk ke bisnis saham ini dengan bisa mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang sebagai investor. Tentu kita harus melakukan atau melalui yang namanya bimbingan dan pembelajaran. Untuk itu, kami dari komunitas Warung Saham mengajak seluruh masyarakat untuk yuk sama-sama kita belajar bareng, karena komunitas Warung Saham ini memang mentargetkan kepada masyarakat yang sama sekali, boleh dibilang sama sekali tidak mengerti saham. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, karena memang dalam kurikulum pendidikan Indonesia
memang tidak ada yang namanya mata pelajaran atau mata kuliah pasar modal atau saham. Kalaupun ada, itu memang di perguruan tinggi, di fakultas ekonomi, dan itu pun diberikan hanya kulitnya saja. Artinya secara teori mungkin si mahasiswa akan tahu, oh ini saham, definisinya seperti ini dan seterusnya. Biasanya secara sejarah mereka paham, tapi secara praktek menjadi seorang praktisi, menjadi seorang trader, menjadi seorang investor, itu kita dari fakta yang kita dapat dari Bursa Efek Indonesia masih sangat sedikit. Jadi sampai saat ini tercatat ada totalnya sih 5 juta ya, 5 juta itu tercatat sebagai investor yang ada di pasar modal Indonesia. Tetapi kalau khusus untuk saham itu baru 40%-nya, kurang lebih 2 jutaan. Kalau kita perbandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 272 jutaan, kita baru 2 jutaan, artinya kan belum sampai 1%-nya penduduk Indonesia ini menjadi pebisnis saham. Belum sampai 1%-nya masyarakat Indonesia menjadi trader, menjadi investor. Karena apa? Banyak faktor, tetapi 3 faktor utama yang selalu kita sampaikan. Yang pertama karena tidak tahu, tidak mengerti. Kemudian informasinya yang diterima salah. Dan ketiga tentu karena takut rugi. Nah, untuk itu kami para praktisi tidak saja dari komunitas warung saham, karena saat ini ada banyak yang namanya komunitas, ada banyak yang namanya lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bisa lewat macam-macam media ya. Ada yang lewat media sosial, ada yang lewat media cetak, ada yang membuat komunitas seperti kita. Tapi intinya adalah kita sama-sama mensupport program pemerintah dalam rangka memberikan informasi yang benar, memberikan sosialisasi, edukasi yang benar kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang bisnis ini.